Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu di channel YouTube Prahelya Pane dan saya percaya keadaan kita baik-baik saja. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana saya ingin menyampaikan atau men-sharingkan kebenaran firman Tuhan melalui channel ini, kiranya setiap video yang saya sharingkan lewat channel ini menjadi berkat bagi kita semua. Nah, hari ini saya juga akan kembali men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semua yang mendengarkannya. Tapi sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang masih terus kami rasakan sampai hari ini. Sharing kebenaran firman-Mu, biarlah kami dengar dan memberkati hidup kami. Kami siapkan hati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana hari Kamis kemarin kita sudah bersama-sama merayakannya. Kita melakukan ibadah di gereja kita masing-masing dan kita bersyukur buat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita juga pasti sudah tahu apa yang Yesus pesankan kepada para rasul, kepada para muridnya pada waktu itu sebelum dia terangkat ke surga, bahwa dia tidak akan meninggalkan kita, tapi dia akan mengirimkan atau mengutus Roh Kudus-Nya untuk memberikan kekuatan, kuasa dalam kehidupan kita dengan tujuan agar kita menjadi saksi bagi banyak orang. Amin, saudara dikasih Tuhan. Dan ini hari-hari penantian pencurahan Roh Kudus. Biasanya setiap gereja melakukan ibadah semalaman, ibadah 10 malam maksud saya. Ada yang melakukan pada malam hari, ada juga yang melakukan di pagi hari, tergantung dengan gerejanya masing-masing untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Ya, walaupun ini juga banyak penafsiran, ada yang mengatakan Roh Kudus memang sudah dicurahkan, tapi ada yang memang gereja yang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan pribadinya. Seperti itu, saya tidak panjang lebar untuk membahas itu karena saya bukan para teolog atau teolog yang ahli dalam hal itu, tapi sedang belajar bagaimana untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan, tetap berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, tapi dari kita melihat ke dalam kitab Lukas yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Saya akan bacakan kepada kita semua. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, ini ayat yang saya percaya juga bukan ayat yang baru bagi kita, walaupun memang mungkin kita biasa mendengar dalam versi kitab Kisah Para Rasul, tapi hari ini saya mau sharingkan dalam kitab Lukas yang terakhir, yaitu kitab Lukas pasal yang ke-24. Jadi ini berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, dan Yesus memberikan berkat atau memberkati muridnya pada waktu itu, dan dia terangkat ke surga. Ada hal yang penting, ada pesan yang penting yang memang harus kita perhatikan lalu kita belajar terus mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita melihat di ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ini sesuatu yang luar biasa, berpisah dengan orang yang mengasihi kita, dengan pribadi yang kita kasihi. Biasanya secara perasaan kita pasti akan bersedih seperti itu. Tapi di sini berbeda para murid mereka ketika berpisah dengan Tuhan Yesus. Kitab Lukas mencatat bahwa para murid itu bersuka cita. Ini hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang banyak hal yang disampaikan oleh Yesus, bahkan dia juga membicarakan khususnya tentang malaikat yang menjelaskan, maksud saya dalam kitab Kisah Rasul, bahwa Yesus yang terangkat akan datang kembali. Bisa saja itu yang membuat mereka bersuka cita, bisa saja juga
bahwa ada penghibur, ada penolong yang akan Yesus berikan, Yesus utus untuk memberikan kuasa atau kekuatan bagi para murid dan banyak hal ya untuk membuat mereka bersuka cita. Dan ayat yang ke-53 dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga, para murid kembali ke Yerusalem, mereka di sana memuliakan Allah. Yang pastinya memuliakan Allah, beribadah, memuji, menyembah, mengucap syukur ya kepada Tuhan, khususnya lewat apa yang mereka lihat, lewat apa yang mereka alami, yang mereka rasakan. Mereka tetap memuliakan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, memuliakan Allah ini penting dalam kehidupan kita. Amin. Lewat kehidupan kita, lewat pujian kita, ucapan syukur, lewat hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, baik pikiran, perkataan kita, bahkan perbuatan kita, bagaimana kita mempermuliakan Allah kita, supaya kita tidak menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini adalah perintah, ini adalah pesan. Ini ada satu pesan yang disampaikan kepada kita untuk kehidupan kita terus mempermuliakan nama Tuhan, mempermuliakan dengan memuji Dia, menyembah, mengucap syukur senantiasa lewat apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Firman-Nya mengatakan bersukacitalah. Sekali katakan bersukacitalah dan juga mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya karena memang kehidupan kita ini harus mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Ini sesuatu yang harus kita pahami, bagaimana kehidupan yang sudah ditebus, kehidupan kita yang sudah diampuni, yang sudah Tuhan nyatakan kasih karunia-Nya, agar hidup kita mempermuliakan nama Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, ucapan syukur kita. Apalagi di hari-hari ini banyak kali alasan untuk kita bersungut-sungut, tapi kita belajar untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini pesan yang bisa saya sampaikan, sharing firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, supaya kehidupan kita ini tetap mempermuliakan nama Tuhan lewat pujian penyembahan kita, lewat ucapan syukur, lewat perbuatan kita yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Saudaraku, ini pesan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa buat sharing firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus menyembah, mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami, supaya Engkau benar-benar dipermuliakan lewat hidup kami dan banyak orang yang diberkati lewat kehidupan kami juga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu dan kami mempersiapkan diri kami untuk beribadah. Biarlah nama-Mu yang dipuji, dimuliakan. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian sharing firman Tuhan di pagi yang indah ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.